Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan yang berlokasi di daerah Setu, Kabupaten Bekasi, teman-teman. Di tepatnya di Ganda Arum Residen 2 nomor 1 Kampung Rawa Atuk, RT 1 RW 6, Cibening, Setu, Kabupaten Bekasi, Indonesia. Jadi ini terletak kami di dalam perumahan, teman-teman. Jadi kami tidak punya lahan. Ini masih di pinggir-pinggir jalan, di atas selokan, dan di fasos ya, fasilitas umum, fasilitas sosial. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian cukup banyak yang bertanya ya, dan kemarin juga ada yang ke tempat kami sambil beli putsa ya. Jadi kebetulan ini adalah apel putsa. Nah, sudah ada buahnya. Kemudian sekalian memasang jadi kesini beli putsanya sambil pasang pasang pot. Jadi dia bawa pot, dia bawa media tanam, saya yang masangin, teman-teman semuanya. Nah, nggak apa-apa. Jadi dari daerah kota Bekasi ya, Bekasi Timur, Margahayu. Baik, teman-teman semuanya, putsa ini kan rata-rata perbanyakannya atau pembibitannya adalah kombinasi ya, atau okulasi atau sambung pucuk, teman-teman. Jadi problem utama yang muncul di apel putsa itu adalah munculnya tunas dari batang bawah. Batang bawahnya kan kalau okulasi itu bidara Arab, teman-teman. Jadi bidara Arab batang bawah, bidara India batang atas. Kalau penamaan sih ada yang bilang putsa, apel India, apel putsa, atau bidara India, ada 4. Jadi teman-teman semuanya, problem yang sering muncul ya itu tadi ya. Bahkan kemarin dari Gria Bekasi Permai Ciledug, Gria Bekasi Permai 2 ya, Ciledug ya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, ditanam di tanah karena memang mungkin kontrol perawatan dan sebagainya kurang. Padahal waktu awal beli ke saya pakai pot itu buahnya banyak banget, teman-teman. Lalu kemudian tunas-tunas baru itu yang dari batang bawah atau bidara Arab atau yang dari akar muncul. Nah, dan itu tidak terdeteksi karena memang hampir mirip, dan yang sekedar hobi tapi mungkin tidak tahu ilmunya atau tidak searching di YouTube, di Google dan sebagainya, akhirnya muncul tuh tunas baru dari batang bawah, dan itu dibiarkan malah lebih bagus. Nah, makanya dari awal teman-teman saya sampaikan, sebisa mungkin jika ada tunas baru yang muncul dari batang bawah atau dari akar, harus segera pangkas atau harus segera dibuang. Kira-kira seperti itu, teman-teman semuanya ya. Nah, ini kan kondisi akarnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan biasanya nanti muncul tunas-tunas baru ya, tunas-tunas baru dari sini. Nah, ini juga bekas kami potong. Kemudian ini, pokoknya area ini nggak boleh ada muncul tadi tunas, baik dari ini maupun dari akarnya, karena ini kan batang bidara Arab, teman-teman. Nanti kalau dibiarkan sedikit saja kesempatan untuk tumbuh, lama-kelamaan pasti ini kalah, karena pasti pertumbuhannya menangan yang dari bawah, kan dari akar ya, dari biji dari bidara Arab itu. Seperti itu, teman-teman semuanya ya. Paling kasusnya sih itu saja sih, munculnya tunas baru pada pohon bidara Arab ya, yang kan entresnya kan dari bidara India. Nah, itu memang harus dirapikan, teman-teman ya. Sama dulu kemarin juga dari perumahan Cikarang Selatan itu, Deli kan tetanggaan beli satu udah berbuah, satunya belum. Memang yang berbuah itu udah sedikit lebih besar sih pohonnya, karena ditanam di tanah dua-duanya. Nah, yang satu itu dari bawah juga muncul tunas baru, mungkin dari biji dan sebagainya. Dibiarkan saja, biar
variannya 2. Nah, itu jadi memang persepsinya kan beda lagi teman-teman. Akhirnya gagal, nggak berbuah pasti kalah. Jadi kalau memang mau sambung pucuk memang dari awal ya, dari ujung-ujung interestnya beda-beda, nah itu lebih bagus ya, karena memang di setting kalau kombinasi atau akulasi atau sambung pucuk itu ya seperti itu. Nah, itu sih kasus utama yang muncul di futsal ya teman-teman ya, perlu pahami jangan sampai nanti kalah nanti batang utamanya, batang atasnya atau interestnya ya. Kalau dibiarkan sekali saja, lama-lama makin besar dia teman-teman, dan seperti pohon aslinya, karena kan gennya sama, jadi mirip ya antara antara bidara Arab dan bidara India itu hampir sama. Seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian apalagi ya tentang faktor kedua adalah bidara India atau apel India adalah pangkas teman-teman. Teman-teman harus tega untuk mangkas ya. Pada dasarnya apel India atau apel futsal itu genjah banget, genjah, tidak kenal musim, dan salah satu triksnya di awal-awal adalah pangkas. Bagaimanapun pembesaran batang itu tetap perlu ya, setidaknya seginilah ya, jari kelingking, jari manis ya, setidaknya segitu dia udah bisa kok berbuah. Nah buktinya, nah itu udah berbuah. Ini udah pangkasan pertama teman-teman, pangkasan pertama. Jadi disisain ya kira-kira 1 jengkal lah, ya, disisain 1 jengkal. Nah pasti bisa seperti itu teman-teman. Jangan khawatir digundulin gimana Pak, nggak apa-apa, digundulin juga aman seperti itu. Kemudian apalagi ya sinar matahari cukup, media tanam, pupuk kandang lah, itu udah bagus, udah bisa udah bisa membantu proses pertumbuhan itu dengan pemupukan pupuk kandang dan sebagainya teman-teman, seperti itu. Baik, yang itu aja sih selak beluk tentang bidara India atau apel futsal ya. Setidaknya perawatan ketika asal usul bibit udah oke, perawatan dan sebagainya itu penting juga, pemupukan, pemangkasan gitu. Karena kan kalau ini kan karakternya dia nggak bagus, pohonnya itu karakternya berantakan teman-teman. Apel India tuh karakter pohonnya berantakan. Jadi bagaimanapun perawatan dalam sistem pangkas itu oke, nggak ada masalah ya, karena itu yang mempercantik juga sih, mempercantik pohon juga, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, selamat mencoba nanam apel futsal dalam pot. Terima kasih.